Oke, halo semuanya. Balik lagi barengan sama Rehan di sini dan kayak David Gadgetin ya. Halo semuanya, balik lagi barengan sama David di sini. Nggak lah, ini gue juga masih bingung nanti bakal kayak gimana. Tapi kayak gitu sih enak ya, bener-bener. Mungkin gue tuh nonton David Gadgetin tidak terlalu more often, tidak terlalu sering. Tapi ternyata ke bawah karena udah sesimpel itu dia ya, nggak kayak halo semuanya, hari ini sekarang kita kedatangan seorang komedian. Nah itu Raditya Dika kali ya. Cuman masih dicari nanti gue bakal kayak gimana. Cuman ya yang penting kita sekarang konsisten dulu aja. Bikin atau nyetok dulu karena yang kemarin itu aduh, hari Kamis gua nguploadnya telat banget karena emang waktunya lagi nggak ada. Kemarin sempat pergi ke Solo bawaan dari kantor. Nah cuman yuk bisa yuk dikonsistenin lagi kan. Apalagi ya, kemarin udah sempat juga ada surplus satu. Nah ini gue mau ngetek lagi aja biar nanti nggak usah terlalu terburu-buru. Yang penting konsisten. Ini yang kalau gue lihat ada sedikit kalau takutnya kalau ada gangguan ya. Kenapa? Karena Ciwa, sorry nih gue ngomong sama bapak security ya namanya dijagain motornya kan. Ini ngelihat ada konser nggak tahu kayaknya konser dari pemerintah deh gitu ya. Karena ada lambang ininya, ada lambang ya you know lah. Karena ini ingin memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-80. Gua nggak tahu ngundangnya siapa, cuman kayaknya pasti rame ya kalau gue lihat ini sampai sound systemnya tuh dum 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 ke tempat gua kerja. Hmm, ini gue sempet bingung apakah gua mau isi bensin dulu apa enggak, nyetop gitu kan karena lumayan nih kayaknya gue harus isi bensin. Cuman isi di mana ya? Gue sih pengennya isi di Kalimalang. Cuman kira-kira nyampe nggak nih sampai di Kalimalang? Ntar nggak nyampe aja kan, bingung gue dorong lagi kan. Mungkin gue bakal ngetek, bakal coba isi bensin sekitar sini dulu aja. Semoga nggak rame dan nantinya kita coba juga nih untuk gimana ya ngeteknya ya, apa gua pause dulu. Sebenarnya kalau di pause nanti nggak enak, apa mulai dari awal lagi ya, jangan lah. Wow. Gimana ya, gua masih mikir-mikir nih. Cuman yang pasti kalau misalkan kemarin udah ngomongin tentang eh perkenalan gua dengan One Piece. Karena One Piece sendiri lagi viral nih menjelang Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-80. Nah, habis itu gue menceritakan tentang perjalanan gue ke Solo, Day One kan. Nah, sayang nih kalau misalnya nggak gue lanjutin. Nah, kayaknya sekarang gue akan menceritakan hari kedua dan hari ketiganya. Kenapa nggak sendiri-sendiri aja hari dua satu episode, hari ketiga satu episode? Karena mostly kayaknya nggak terlalu banyak cerita yang bisa gua sampaikan, jadi kayaknya bakal digabung aja lah. Nah, mungkin sekian gitu kan untuk perjalanan gua kemarin ke Solo. Cuman better kita lihat dulu nih apakah gua mau isi bensin di Kalimalang atau di sini. Kalau misalnya di sini gua lihat ternyata ngantri banget, ya udahlah. Gua paksakan kayak gua ngisi di Kalimalang nih, walaupun nanti nggak tahu nih akankah nanti gua dorong apa enggak. Cuman kayaknya emang enggak sih, nggak dorong ya. Kalau masih segini sih masih bisa sampai Kalimalang kayaknya. Ini kan masih ada sekitar berapa nih? Gua kebetulan kalau teman-teman tahu berkendara ini lagi rutin banget pakai motor yang gue pakai sedari gue SMA, yaitu Yamaha Mio tahun 2011. Kalau tahu ini adalah Mio Smile warna hitam, tapi stikernya ada ungu-ungunya gitu kan. Dan ini gue pakai, alhamdulillah masih badak banget sampai sekarang. Kalau orang-orang ngira pasti stereotipnya wah itu mau boros banget gitu. Ya kalau gue bilang sih bukannya boros ya,
Perjalanan gua kalau gue hitung gua dari sini ke rumah sekitar dari kantor ke rumah itu 30 kilo dan pulang balik berarti sekitar 60 kilo dan gua pakai ini motor dari Senin sampai hari Sabtu. Berarti satu hari 60 kilo untuk satu minggu itu 360 kilo kan. Nah, gue isi bensin untuk seminggu adalah 75.000. Nah, coba deh itu bayangin. Segitu murahkah atau boroskah? Ya kalau misalkan dibandingin sama motor bebek mungkin boros karena ini kan Matic kan. Gue juga dulu sempat pakai yang gue rasa salah satu yang terhemat yaitu Supra X. Nah, itu menurut gue hemat kenapa? Karena itu kan bebek, motor bebek. Dan buat maintenance ke bengkel ya, itu tidak terlalu banyak. Oli ya cuma satu, tidak ada oli gardan, tidak ada yang harus namanya service CVT, tidak ada, hanya servis karbu aja gitu kan. Nah, ini gue baru melewati oh kebetulan baru melewati Pertamina yang biasanya gua isi buat gua ngisi di dekat-dekat kantor. Gue lihat sih tadi mau dibilang terlalu panjang tidak, dibilang sedikit juga enggak. Jadi ya udah standar aja. Nah, kalau misalnya di Kalimalang yang biasa tempat gua ngisi dekat Duran Sawit ya, dekat Polsek Duran Sawit. Kalaupun panjang, ya udahlah nggak apa-apa namanya malam-malam nggak ada yang diburuin terus eh ya kayaknya di situ enak karena Pertamina Green kan, Green Energy. Gue bisa isi apa namanya tekanan ban kalau mau ngerasa kurang gitu kan. Pokoknya di situ enak sih. Mungkin teman-teman biasa di situ juga ngisinya. Cuman kalau lu ngisi di situ juga makin rame nanti makin makin males gue ngisi bensin gara-gara rame orang yang ngisi kan. Oke, hari ini mungkin kita bakal berkendara agak santai-santai aja karena nggak ada yang dikejar besok Sabtu. Tidak terlalu menegangkan karena hari Sabtu besoknya hari Minggu gitu kan. Udah ada yang merasa nggak sih kalau dengerin gua ngomong ada kata-kata yang biasanya oh yang keluar itu mulu gitu kan. Nah yang kayak gini nih gitu kan. Gua ngeri deh kalau dia tongkrongan pasti kayak di ceng-cengin nih ngomongnya ada ciri khasnya gitu. Apalagi yang mau gue bahas? Gue mau bahasnya sih itu ya, apa namanya tentang hari gue kedua ke Solo. Oke, kita mulai nih ceritanya. Jadi hari kedua ini kan gue bangun tuh sekitar jam 6 apa 5:30 6 ya, gue lupa. Pokoknya alarm gue bangun jam segitu. Gue agak nggak terlalu cepet-cepet juga bangunnya karena sengantuk itu malamnya gue baru tidur tuh sekitar jam 2 lewat karena baru balik dari mengeksplor kota Solo yang pertama kali gue kunjungi. Daripada gue cuma di hotel doang mending gue pergi ke pusat kota gitu kan, dan menurut gue itu keputusan yang sangat benar. Walaupun ceritanya ada banget tuh lu bisa dengerin di episode ke 93 93 iya iya benar. Yang sebelum ini pokoknya gue udah ceritain di situ. Nah, baru balik di jam 2 dan mungkin baru tidur setengah 3 kali ya, karena kan gue pasti mandi dulu gitu kan. Biar segar, biar nggak kotor, biar enak lah pokoknya. Nah, setelah itu gue bangun lah jam segitu kan, jam 6-an gitu. Gue lupa juga plus minusnya berapa, setengah jam kali 15 menit ya toleransi. Nggak langsung bangun karena sengantuk itu, jadi gue scroll TikTok dulu nyari yang suaranya gede gitu kan, kalau ada nyetel lagu biar gue kebangun. Nah, teman gue yang satu lagi yang sekamar sama gue kan twin bed nih ya, dia emang nggak langsung tidur, jadi dia pulang ke hotel juga rada telat, mungkin dia pergi juga main sama temen-temennya. Lidah gue kegigit cuy. Dan setelah itu akhirnya gue memutuskan untuk udahlah gue sarapan duluan. Jadi gue nggak bangunin temen gue nih karena gue bilang ya udah mungkin dia tidur lebih lebih sedikit sama gue, ya udah gue yang tidur gitu kan. Toh juga ini jadwal buat nanti kita check out kan jam 7 ya, paling ngaret-ngaret lah 7.30. Dan ternyata di rundown itu untuk jadwal sarapan jam 5 sampai jam 7, dan ternyata bener dong. Gue turun jam 6. Wah, orang-orang udah pada rapi, udah pada mandi, udah
Gua doang yang pakai baju tidur, yang lain waduh kacau deh. Gue sempat malu sendiri tuh karena gue turun ke bawah pakai baju tidur kan. Dan nggak sempat cuci muka. Aduh. Nextnya gua ke akhir gue makan dulu dan gua tidak mau makan terlalu banyak, yang penting gue nyobain semuanya gitu kan, ada menu apa aja gue cobain. Kenapa gue tidak mau makan terlalu banyak, karena nanti gue buncit, karena gue udah emang lagi buncit-buncitnya nih. Mungkin yang gue lihat sih karena gue makan tiap kali break gitu kan. Sarapan, terus juga makan siang, break maghrib gue makan, dan gue pemilihan makannya adalah yang gue mau bayar segini tapi gue mau yang porsinya banyak atau jangan yang dikit lah, gue biar gue nggak rugi gitu kan. Dan pas gue lihat-lihat dengan makanan yang konsepnya seperti itu, malah jadinya numpuk lemak-lemak di perut. Aduh jadi gendut deh gue, aduh nggak seneng banget nih gue nih. Sekarang gue mengakalinya dengan cara tidak sarapan. Gue bangun tidur paling gue minum doang. Kalau emang terpaksa harus makan, kalau dilihat kayak asam lambung udah naik, ya udah gue makan yang snack-snack sedikit aja biar asam lambungnya tidak melukai lambung gue, seperti itu. Dan abis itu baru gue makan di makan siangnya. Jadi gue skip satu kali makan di sarapan. Dan kata siapa namanya, Aderai, itu adalah bagus karena itu adalah jam dimana membakar lemak kita. Nah, gue ikutin ya. Ada approving sih. Kadang perut gue lihat kadang oh masih pagi, wah nih ya nggak kayak biasanya buncitnya nih, emang lagi kurus gitu kan. Cuman siang kalau gue tetap makan yang gede lagi kayak nasi goreng gitu kan berminyak, terus dia jadi buncit lagi. Aduh nggak ngerti deh. Ya udahlah, kita coba aja untuk beberapa minggu ke depan, semoga works. Nah, seperti itu. Di Solo gue jadinya nggak makan kan. Nggak terlalu makan yang banyak, yang rakus gitu. Yang penting gue cobain aja semuanya. Dan akhirnya kita check out di jam 7. Nggak, ya mungkin checknya jam 7. Tapi kan baru baru bis baru jalan ya mungkin setengah 8 atau jam 8. Gue udah bilang, kita pergi ke daerah namanya Tawangmangu. Itu adalah kaki-kaki gunung. Gunung apa namanya? Gunung Lawu yang wah gila. Kayaknya gue rasa sih pasti ada serem-seremnya itu gunung ya. Karena pasti salah satu gunung yang ke-mention kalau ada tempat horor gitu kan. Ada yang pernah naik gunung atau gimana. Nah, apalagi sebelumnya di hari pertama kita tuh nonton Netflix bareng-bareng sebes tentang petaka Gunung Gede. Wah, gue makin-makin tuh ya, walaupun itu kaki gunung. Kayaknya gue harus behave deh kan. Makanya gue bilang gue di sana sebenarnya pengen banget nanya, Mas, kira-kira di sini tuh ada mitosnya apa, penunggunya tuh seperti apa, tapi nggak gue tanya karena gue harus behave nanti daripada gue kenapa-napa gitu kan. Gue nanyanya juga sama driver atau local people di sana, karena tujuan kami ke sana itu adalah buat main mobil jeep melewati rintangan-rintangan apa namanya, off-road gitu. Wah, jadi mobil jeep ini adalah yang dipakai Jimny Katana. Nah, sekarang kan kalau misalnya udah setelah COVID ini emang ada Jimny Katana, tapi kan yang versi terbarunya lebih modernnya gitu kan. Ada yang 5 pintu, padahal kalau zaman dulu kan biasanya cuman 2 pintu, 3 pintu lah ya berarti kan. Depan 2, belakang 1. Ini ada yang 5 pintu. Dan wah ini mah jadul banget. Gue ingat itu pasti di awal 2000-an. Dan setahu gue lagi, mobil Jimny Katana ini banyak dulu itu menjadi kendaraan operasional Kementerian Agama. Dan gua tanya make sure lagi sama drivernya, bener Mas, ini emang kebanyakan hasil dibeli dari Kementerian Agama gitu kan, yang akhirnya nanti dimodif dijadiin 4 wheel drive buat off-road kan, emang enakan 4 wheel drive kan. Terus juga banyak ada yang bodinya dipotong, ada yang ternyata udah nggak pakai kunci lagi, sistemnya pakai tombol-tombol aja. Wah nggak ngerti lagi sih. Yang kemarin gue cobain itu bener-bener nggak ada rem tangan nih. Jadi gue bilang wah kagak bener nih, gue nggak mau udah make terlalu jauh terlalu lama karena gue tidak biasa, takutnya bahaya kan. Kalau masnya yang emang udah biasa pakai kan dia udah tahu, wah ini nggak ada rem tangan, dia tahu gimana harus ngeremnya gitu kan.
Tapi gue senang akhirnya nyobain itu, ternyata ini bener-bener olahraga. Kalau lihat mungkin lu cuma dalam mobil gitu, tapi ternyata sini bener-bener olahraga. Karena kan guncangan-guncangan gitu kan. Wah, di itu lu harus membiasakan balance gitu kan, terus juga menahan dorongan-dorongan. Wah, itu sih bikin nge-stretch otot-otot banget ya. Ini bener-bener olahraga laki kalau menurut gua. eh Akhirnya udah melakukan itu sekitar berapa ya? Gua nggak tahu berapa lama, cuman akhirnya sebelum sholat zuhur kayak kita udah cabut deh kan, udah semua gitu. Dan pakai mobilnya emang rada banyak itu. Gue bilang wah gokil sih bisa kayak gini. Berapa duitnya habisnya ya? Gokil sih. Bersyukur gue ikut perjalanan kantor ini. Nah satu lagi, terus dia ada toilet dan toiletnya itu nggak free, berbayar. Jadi ya udah kayak toilet pada umumnya, public public toilet, lu ngasih 2.000 atau berapa gitu kan. Nah ada kertas peringatannya di sana. Apa sih peringatannya? Dibilang ini tuh airnya air dari gunung, jadi air belerang, jadi jangan sampai kena mata, jangan sampai ditelan atau kayak gimana gitu. Gue lupa. Oh yang pasti yang gue inget jangan sampai kena mata. Cuman airnya dingin banget. Itu mungkin kalau misalnya cuci muka pakai itu worth it ya. Maksudnya kan belerang ya. Apa baik buat buat muka apa enggak ya? Gue nggak ngerti juga. Pokoknya mantep aja. Terus apalagi ya? Akhirnya gue ikut tuh. Cuman sekitar jam satuan gue tidak ikut seperti teman-teman yang lain untuk pergi ke next destination, karena gue udah bilang juga wah mumpung lagi di dekat sini gue pengen melipir ke Jogja karena orang tua gue di Jogja kan. Gue udah bilang sama PIC-nya dan dibolehkan, dan gue menguatkan juga ketika gue mau izin kayak ini gue udah beli tiket buat baliknya loh, jadi gue pastikan nanti eh, ketika hari Senin gue tuh udah masuk. Gue nggak ngambil cuti, nggak ngambil apa gitu, pokoknya gue sudah masuk ke rule yang benar seperti itu. Apalagi ya. Terus juga eh, yang gue lihat lagi ketika gue sampai jam 1 nih, ketika gue berpisah. Jadi kalau nggak salah tuh gue diturunin di dekat, maksudnya ketika bisnya kan mau lanjut lagi ke another destination naik uh, lewat jalur tol. Nah, gue sebelum masuk tol gue berhenti lah, ternyata dekat stasiun Palur. Dan yang gue pakai untuk ke Jogja adalah pakai Paramex atau KRL-nya di Solo Jogja. Enak banget, harganya murah, cuma 8.000. Cuman ketika itu jadwalnya adalah jam 2 kurang 15. Nah gue bilang aduh nih gue takut mepet-mepet atau kayak gimana, jadi ya gue pakailah jalan cepet. Dan untungnya gue tidak terlambat, karena kalau misalnya gue terlambat next ada keretanya lagi itu sekitar 1,5 jam. Dan exactly nanti ketika gue nyampe Jogja itu di jam 5 sore. Sedangkan gue akhirnya bisa masuk di jam 2.15 itu ngejar keretanya. Gue bisa nyampe Jogja di jam 3. Cuman ya udah akhirnya keringetan. Gue sempat ke toilet dulu buat pipis. Nah nggak lama setelah pipis langsung udah buru-buru masuk ke dalam gerbong kereta KRL-nya itu atau Paramex kan. Di situ nggak lama setelah gue pipis ya 5 menit akhirnya jalan. Jadi keputusan gue untuk lari cepat, jalan cepat itu adalah keputusannya yang tepat. Kalau enggak gue pasti udah telat tuh kan. Nah kebetulan gue juga barengan sama satu temen gue yang di Jogja. Dia bilang katanya dia mau ke rumah salah satu kerabatnya di sekitar kabupaten, nggak kabupaten iya apa ya, pokoknya sekitaran daerah Jogja gitu kan. Kalau gue kan benar-benar di kota Jogjanya banget kan. Setelah gue sampai di stasiun Lempuyangan, ya gue turun di stasiun Lempuyangan bukan di stasiun Tugu. Kalau stasiun Tugu kayaknya akan lebih jauh ke rumah orang tua gue gitu kan. Nah, naik Gojek aja karena gue nggak bilang kalau misalnya gue mau balik. Dan terus juga pas gue nyampe rumah orang tua gue juga kaget lah, ngapain kesini, ini kan hari Sabtu, besok kan masuk lagi hari Senin. Nah cuman gue nggak cerita kalau misalnya gue tuh lagi ada kesempatan ke Solo dari kantor. Jadi daripada
balik langsung balik, mending ya udahlah melipir dulu ke Jogja. Toh juga perginya berarti kan dari kantor nggak ngeluarin duit. Jadi ya udah cuman ngeluarin duit buat naik KRL tadi 8.000 yang sangat so murah, cheap dari Jogja. Dari Solo ke Jogja cuma 8.000. Cuy, mana lagi kapanlagi.com gitu kan. Dan setelah itu ditanya, ya udah gue bilang enggak kok, nanti balik lagi nih nanti hari Minggu malam, jadi nanti hari Senin langsung masuk kantor dari stasiun, which is bener. Gue nyampe nyampe stasiun kan berarti gue naik kereta yang paling murah aka Bengawan cuman 75.000, thanks God bisa dapat keretanya, walaupun tuh kereta sebenarnya udah sold out, harus apa, beli dari jauh-jauh hari. Gue juga nggak tahu kenapa gue dapat, mungkin ada yang ngebatalin tiket gitu kan. Nah, akhirnya gue dapet deh tuh, keretanya malam banget, setengah 12, dan gue bisa dapet. Nyampe Pasar Senen itu setengah 8, dan ternyata gue nggak bisa masuk ke kantor tepat waktu, jadi kayak masih telat-telat dikit lah kan. Yang gue tahu, akhirnya gue naik Gojek dari stasiun Pasar Senen ke kantor. Yang biasanya kan gue motoran ya, kalau ini Gojekan ya ya udah lah ya. Nah, baju untuk gue pakai di hari Senin itu udah gue taruh di kantor di hari Jumat ketika gue mau pergi. Jadi gue tahu nih kalau misalnya siapa tahu gue dapat tiket, ya udah daripada gue bawa di apa namanya di tas kan berat ya, gue juga pasti banyak bawaan gue, jadi udahlah gue taruh aja di sana, di mana namanya, di kantor. Jadi gue minta tolong temen gue taruhin ke satpam lobby, nanti gue yang ngambil. Akhirnya gue kamar mandi ganti baju, ya udah deh kayak gitu, wangi-wangi semprot-semprot biar nggak bau. Ceritanya kayak gitu. Akhirnya yang gue kerjain apa aja sih, ya gue nggak ngapa-ngapain sih karena capek banget, kurang tidur. Ya udahlah di rumah aja. Cuman yang enak adalah gue bisa beli makanan yang emang gue suka ketika gue ada di Jogja. Contoh yang pertama ada bakmi ayam Apuy khas Palembang. Waduh, kenapa gue suka? Ya karena gue dulu kan notabene anak kosan ya. Jadi kan anak kosan tuh kalau makan rather enak banget atau murah banget atau porsinya banyak. Nah, itu dia. Lu cari dah enak banget, murah banget, porsinya banyak. Wah, kebetulan Afuy perpaduan dari ketiganya. Udah enak banget doyanan gua gitu kan, mie ayam yang rasanya nggak terlalu kental, yang light lah kalau istilah orang kata gitu kan. Terus juga harganya murah banget karena you know lah Jogja kan, makanannya murah banget. Ketika gue di sana gue bilang gue ambil aja semuanya yang gue mau, bakso, pangsit, apa-apa harganya masih murah daripada kayak gue makan di kantor gitu kan. The best emang makanan Jogja tuh ya untuk soal murahnya. Dan ketiga, porsinya banyak. Ada yang mie ayam biasa reguler, ada yang mie ayam mini jumbo, mie ayam jumbo, mie ayam super, ada yang mie ayam monster. Nah, gue udah nyobain monster sekali dan ternyata gue bisa untuk menghabiskan itu. Gue proud of me. Walaupun habis itu gue kayaknya nggak makan deh 2 hari. Eh, Akhirnya ketika kemarin gue kan makan yang dekat-dekat rumah aja. Karena kalau lu pengen makan yang versi monster itu cuma ada di satu apa ya, bukan satu tempat ya, satu outlet aja, yaitu di cabang pusatnya. Nah kan kayak gitu kan, jangan cabang pusat dari rumah nyokap gue itu jauh, jadi gue nyari yang deket. Ya udah yang gue bisa makan adalah yang super. Nah, kalau nggak salah gue ngabisin duit di sana 30.000 itu udah sama minum cuy, dan udah kenyang banget. Wah, udah dapat pangsit goreng, pangsit rebus, apalagi bakso goreng, bakso rebus, es teh. Wah, pokoknya gue senang banget udah makan di situ ya. Rencananya pengen gue videoin juga, gue taruh di YouTube karena gue udah bawa apa namanya tuh stand mic. Cuman akhirnya enggak lah, gue terlalu capek karena seharian berpergian gitu kan, kurang tidur juga. Dan yang gue pengen adalah gue pengen makan biasa aja santai sambil Netflix kan. Yang gue inget kayak gue sambil nonton Attack of Titan dah. Abis itu udah gue balik, gue mau habiskan malam yang ya udah biasa aja. Mungkin beli beberapa apa aja yang gue beli ya, gue nggak inget deh. Cuman gue inget ketika malam besokannya ketika gue mau naik kereta, gue makan dulu nasi goreng Jawa gitu kan, khas khas
khas Jogja ini pakai areng dan yang lain-lainnya gitu kan. Beli roti bakar, beli wedang jahe dan apalagi gitu gue lupa. Gue malamnya lagi setelah itu orang tua gue ngajakin makan keluar, di mana itu adalah tempat usaha temennya ya, masih satu kampung. Jadi prinsipnya adalah kayak oke, lu kalau bisa ngasih rejeki ke temen sendiri atau ke keluarga sendiri, ngapain harus ke orang lain. Nah gitu, kebetulan usahanya adalah sate Padang di salah satu jalan yang ternama di Jogja, yaitu Jalan Paris atau Jalan Parangtritis. Tapi nggak di Parangtritisnya cuy, cuma nama jalannya aja. Jalan Parangtritis ada di daerah selatan kota Jogja sebelum Ring Road ya. Lo pasti tahu di hotel yang banyak-banyak itu, karena emang tempat tujuan turis, terus juga dekat jalan yang legendaris yaitu Prawiro Taman. Nah, you know lah kalau di sana banyak bule atau bisa dibilang legiannya Jogja. Nah, itu dia. Terus di sana makan sate Padang. Dan jadi kalau lu tahu sate Padang biasanya tuh ya variannya ada dua kuah. Ada yang kuah berwarna kuning atau agak hijau gitu, atau ada kuah yang warnanya merah. Nah, ini filosofinya adalah kalau kuah yang warna merah itu biasanya berasal dari Pariaman atau dari daerah di Sumatera Barat yang dekat laut, jadi pesisir gitu kan. Untuk daerah-daerah yang dekat pesisir biasanya sate Padangnya bervarian warna merah. Dan untuk sate Padang yang berasal atau khas dari daerah-daerah bukit atau pegunungan, contoh Bukit Tinggi, Padang Panjang, Solok gitu kan, itu biasanya kuahnya berwarna kuning atau agak kehijauan. Nah, contohnya kayak sate Padang Mas Syukur di Padang Panjang dan yang lain-lainnya lo bisa cari tahu. Beli di sana dan lagi-lagi cukup murah. Kenapa? Mungkin ya karena bahannya kalau dibeli di Jogja langsung murah itu. Yang gue lihat variannya ada dua cuy. Ada sate Padang yang kalau lihat ya kayak lu pesan pada umumnya, dan yang satu lagi nih unik. Bukan pakai daging sapi tapi pakai daging ayam. Nah, keren banget tuh inovasinya ya. Jadi mungkin ada orang yang nggak bisa makan daging sapi gitu, entah lagi ada pengobatan, atau mungkin beragama Hinduan, jadi nggak boleh makan daging. Dia pesennya adalah sate yang pakai ayam. Nah kalau gitu kan aman-aman aja kan. Gue rasain kuahnya itu rasanya otentik, seenak itu buat gue yang kuliah di Padang ya. Itu menurut gue rasanya sama lah yang ada di Sumatera Barat. Mungkin biar pada bisa ke sana gitu kan, dan ternyata bisa juga dipesan di Shopee, di GoFood, GrabFood gitu kan, Shopee Food maksudnya, itu bisa. Pokoknya langsung aja cekidot lihat ya. Akhirnya ke situ, cuman makan gua nggak banyak karena sebelumnya gua udah makan bakmi ayam Afuy yang super. Akhirnya gua makanlah sate Padang aja gitu kan. Sedangkan ayah gua tuh mungkin sama kayak gua, maksudnya gua tuh sama kayak ayah gua. Jadi makan kita banyak tapi badannya udah segitu-segitu aja. Nah mungkin apa mau metabolisme tubuhnya emang sebanyak atau sekuat sebesar itu gitu kan. Nah ayah gue makan nasi goreng sepiring, habis itu sate Padang juga sepiring. Sedangkan kalau nyokap gue cuma sate Padang aja. Ya untuk malam minggu bersama keluarga sudah cukup ya, dimana itu sudah jarang-jarang banget ya, cuman kurang minus adik gue aja. Adik gue juga lagi nggak di sini ya, dia lagi studi di Sumatera Barat di Padang. Dan mungkin nantinya akan segera lulus, gue juga nggak tahu gimana. Dia bilang sih kabarnya bisa nih ngejar untuk wisuda di bulan September, cuman ada juga untuk backup wisuda selanjutnya di bulan November. Cuman nggak tahu nih dia bisa atau enggak gitu kan, tergantung dari ya kebijakan atau ya dosennya kayak gimana gitu kan. Apalagi ya. Terus yang bisa gue highlight, salah satunya ketika gue udah sampai Jogja, yang harus gue beli terlebih dahulu selain mie ayam Afu itu adalah es tehnya gitu. Es tehnya itu sangat berbeda kalau gue beli misalnya di sini di kantor di Bekasi. Kenapa? Karena kalau yang di sini pasti
yang gue tahu adalah gue beli es teh gitu kan, cuman gulanya tuh pasti nggak larut gitu, jadi selalu ada di akhir-akhir ketika gue minum pakai sedotan gitu ya, jadi mungkin gula batu atau kayak gimana nggak ngerti deh gue. Cuman ya itu sebuah satu keunikan yang makanya bikin gue kangen gitu kan, jadi ketika gue nyampe pasti gue coba beli, dan belinya aja udah di angkringan aja gitu. Harganya cukup murah, cuma 3.000 dapat sebanyak itu. Atau mungkin ada yang bilang, aku beli biasa 4.000, ya udah itu udah cukup murah juga. Atau 2.000 juga ada. Hmm, ayo bang, ini kebetulan gue lagi lewat jalan-jalan kecil karena tadi gue lihat agak macet di daerah mana ya namanya, lampu merah antara Kebon Nanas dan juga Kalimalang. Jadi kalau belok kanan ke kiri, ya mungkin hari Jumat ya, gue pernah bilang kalau misalnya orang hari Jumat banyak nih yang pulang balik lagi ke asalnya. Sebelumnya dari Senin sampai Jumat dia ngekos aja dekat kantor gitu kan, kebaliklah ke Bekasi, Bekasi Timur, Tambun, Cikarang, Karawang, Cibitung mungkin kan. Apalagi ya yang mau gue omongin ya. Ini sih gue lihat untuk beberapa di jalanan hari ini udah makin banyak yang udah mendekor untuk memeriahkan 17 Agustusan. Mungkin nanti mau ada lomba atau kayak gimana. Nah, kalau gua nggak tahu nih. Yang gue tahu adalah besok hari Sabtu gue masuk kerja. Hari Minggu upacara. Gua nggak tahu nih gua upacaranya di mana nih. Apakah dekat-dekat kan, dekat di kantor, harus ke kantor, atau boleh nih di kantor yang dekat, perwakilan kantor yang dekat-dekat rumah. Semoga boleh lah ya, jadi nggak usah ngabis-ngabisin bensin, waktu juga. Walaupun kalau misalnya gue ke kantor juga nggak apa-apa, toh juga jalanan sepi. Gue bisa cari kulineran gitu kan di jalan, ya udah it's okay kan. Apalagi ya yang mau gue obrolin itu buat hari keduanya dan hari ketiganya. Kira-kira apalagi ya mau gue omongin? Mungkin ini gue nanti gue usahain ketika gue udah nyampe pom bensin kali ya. Karena untuk sekarang kalau misalnya gue berhenti nanggung, kalau misalnya gue mau bikin dua rekaman juga gue bingung. Apalagi yang mau gue omongin kan? Ini sekarang aja nih mumpung lagi di jalan. Karena ya kayaknya nih agak beda nih yang sekarang gue omongin sama yang lain ya. Gue lebih santai, tidak terlalu kebanyakan mikir, walaupun sebenarnya mikir juga sih. Tidak ada kata-kata yang sering berulang atau nggak kebanyakan kayak atau gimana gitu kan. Oke, jangan lupa teman-teman, gue kemarin udah bikin link Saweria, mungkin ada yang mau nyawer, ada kelebihan duitnya, boleh tuh di situ tuh. Nah, boleh juga mampir ke sosial media gua, boleh di follow. Mungkin siapa tahu merupakan selera lu untuk sosial media gua, isinya. Gua nggak tahu ya apa yang gua mau. Sebenarnya sih yang harus gua upload ya. Ini potongan-potongan dari TikTok, potong-potongan yang gua upload di TikTok, di Reels YouTube, ataupun di Reels YouTube, di Short YouTube, ataupun di Reels Instagram. Cuman ya kayaknya gue terlalu malu karena di Instagram udah banyak banget teman gue gitu kan. Jadi mungkin di TikTok aja yang ke share-nya adalah bukan ke teman kali ya. Kalau ke teman kan harus yang nge-follow gitu kan, atau yang nomor HP-nya kecatat, kesimpan gitu kan. Kalau misalnya yang enggak, ya udah berarti kan ke orang lain yang di algoritma gitu loh. Untuk di YouTube mungkin juga gitu. Cuman kemarin gue lihat lagi kalau YouTube gue tuh kayak kebanyakan adalah ngomongin tentang ikan gitu, karena ya udah sempat gue share sana, nonton ada hampir ribu, udah ratusan ribu gitu. Sedangkan kalau misalnya gue share di YouTube ya yang biasa nih, video-video biasa gini ya, dengerin hitungan jari lah, satu jari, satu tangan lah, jari-jari di tangan masih kurang dari 5 kali ya. Ya udahlah, yang penting sekarang kan gimana caranya untuk konsisten terlebih dahulu. Kalau misalnya nanti ternyata udah konsisten nih, 1 bulan pertama sih gue lihat udah konsisten dari 11 Juli sampai sekarang 11 apa ini Agustus sudah. Nah, nanti kita kejar ya sampai 11 September. Kalau bisa nih, kalau udah sampai udah konsisten sampai akhir tahun, sampai awal tahun, coba kali ya next step berikutnya kira-kira apa nih? Mungkin ya cobalah pakai kamera. Berarti kan
benar-benar udah nggak bisa yang kayak gini lagi nih. Gue nyobain yang gue pakai kamera, berarti mungkin kan di hari libur ya, di Sabtu Minggu. Nah cuman kalau yang kayak gitu ya udah kayak ngupload buat satu hari, nah satu hari lagi gue ngupload tetap ketika pulang kayak gini nih. Jadi cuman audionya doang, kagak ada kagak ada gambarnya. Semoga ya pada suka. Ya yang chest holder gue nih belum gue pakai-pakai lagi, cuman sekali doang. Ya Allah sayang, besok kali ya gue pakai ya. Perjalanan menuju kantor kan kelihatan tuh. Cuman tadi kayaknya ketika gue pulang ada mention besok jangan telat ya hari Sabtu. Wah, ada apa nih? Jangan-jangan mau ada briefing kali ya atau apa? Ya udah gue coba jangan telat kali ya. Walaupun gue pengen coba sambil ini kan sambil apa tadi ngerekam konten, cuman ya nggak tahu nih nanti mau diomonginnya apa. hmm ya pasti tadi ada yang sempat gue pengen ngomongin adalah di mana gua pengen main Football Manager, tapi main Football Managernya tuh yang unemployed. Sebenarnya gue sekarang juga ada nih main apa Football Manager unemployed, tapi pakainya Newcastle. Nah ini kan kelihatannya masih tim-tim gede-gede juga gitu kan, tim kaya juga. Jadi kalau misalnya kayak gitu gue mau jual-jual pemain ada iya kalau misalnya gue mau coba jadi kayak tim yang beli pemain dengan harga murah nanti gue jual gitu kan, itu kan rada kurang ya, karena istilahnya Newcastle ini masih tim yang mengejar untuk menjadi juara. Sedangkan kalau misalnya gue pakai kayak Burnley, Southampton, ya itu pokoknya tim-tim yang pokoknya tetap stay di Premier League, kalau bisa ya udah masuk Conference League gitu kan atau masuk Europa League. Nah gue nggak tahu nih nantinya kayak gimana nih, apakah benar gue bisa apa enggak. Cuman kita lihat lagi aja. Nanti sih gue pengennya pakai timnya adalah dengan klub dengan kapasitas stadium yang banyak. Jadi istilahnya nanti kalau udah dapat profit dari jual pemain gitu kan, dari ternak pemain, jadi pakailah buat expand apa namanya stadium. Nah nanti akhirnya makin kaya kan. Kenapa? Karena kalau kapasitinya makin gede berarti lu dapat revenue dari tiket makin gede juga. Apalagi kalau misalnya lu ternyata berkompetisi di Eropa gitu kan, di Euro Conference League atau Europa League. Nah itu kan pasti nanti pendapatan dari tiket kan masih makin gede gitu kan. Nah itu sih yang gue pengen coba, mungkin akan gue coba di weekend ini kali kan. Cuman nggak tahu kayak gimana nih, gue harus butuh olahraga juga gitu kan, lari juga. Nah hari ini sih gue kayak ngerasa udah ngantuk banget ya, mata gue tadi sekitar jam setengah 8 atau jam 7 gitu udah berasa banget berat banget ini mata. Jadi kayak hari ini ya udah gue akhiri dengan biasa aja, terus juga yang penting gue pakai langsung segera tidur, jangan aneh-aneh gitu kan. Teman-teman juga kalau bisa dicukupkan tidurnya, jangan sampai enggak, karena kesehatan itu penting kan. Kalau tak ngantuk banget di kantor lah tuh udah lo butuh tidur yang lebih, tuh butuh tidur cukup. Jadi sampai rumah udah langsung tidur aja. Kayak ada teman gue di kantor anak baru, sebelumnya hari pertama gitu gue bilang lu nggak tidur aja, tidur cuy nanti lo ngantuk gitu, kalau udah kerja kan kekurangan waktu tidur. Santai aja bang, bisa, gue udah biasa gue gini-gini. Nah tadi gue ketemu udah dia duluan yang tidur tuh di saf sholat Jumat gitu kan, karena tempat gue sholat Jumat tuh gue udah ngasih tahu dia gue biasa sholat Jumat nih di saf yang ini, lo kalau mau ngikut juga nggak apa-apa, enak kok tempatnya, nyaman. Nah gue lihat sih akhirnya dari dia masuk sampai sekarang nih udah berapa bulan dia tuh sholat Jumatnya bareng sama gua mulu, karena emang tempatnya nyaman cuy, anjay. Akhirnya ngantuk juga kelihatan ya, padahal gue lihat sih dia kayaknya pulang kantornya tuh lebih lebih earlier daripada gua. Cuman ya nggak tahu lah, karena dia naik public transport jadi kan mungkin kayak harus transit, harus nunggu penuh atau kayak gimana. Jadinya ya udah nyampe rumahnya juga malam-malam juga, dan ternyata rumahnya juga agak lebih jauh daripada gua. Ibarat kata dari rumah gua ke rumah dia ya 20 menit 15 menit gitu lah ya. Nah dia kayak gitu. Ya udahlah kita doain aja semoga gak jadi ngantukan. Kalau gua setelah gua mencari solusinya dari kurang tidur,
setiap jam makan siang gue tidur dulu, urusan makan nanti aja, gue bisa makan di sela-sela jam 1 atau jam 1 ke bawah gitu kan. Nah, kebetulan gue udah sampai di stasiun pengisian bahan bakar umum Pertamina Green di daerah Kalimalang, Durasawit. Ternyata bisa ya, nggak mati nih motornya setelah gua pakai. Padahal gue lihat tadi, wah udah merah nih emergency. Udahlah nggak apa-apa, kayaknya masih bisa nih kan. Bisa deh. Oke deh. Wah ternyata udah 40 menit cuy. Thank you so much yang udah dengerin, yang udah nemenin. Jangan lupa di subscribe, di like, di share ke teman-temannya, di komen juga boleh. Nanti pasti gue balas. Main ke Saweria, jangan lupa main-main ke juga ke Saweria gue tadi ya, bisa dong di Sawer. Terus juga ke mana namanya sosial media gue, kalau ada yang mau lihat. Doain gue semoga bisa konsisten bakal ngupload di setiap hari Senin dan juga hari Kamis. Untuk obrolan bola, kalau emang lagi ada yang update tentang Chelsea kesukaan gue atau yang lain-lainnya, pasti nanti akan gue upload sesegera mungkin. Dari gue ngetek itu nggak boleh lebih dari 24 jam. Oke deh, thank you semuanya. Sehat-sehat ya. Bye.